Bunda kalau bikin pempek kayak gini nih Kak. Dari penampilannya aja udah kelihatan kan kalau pempek ini bukan pempek kaleng-kaleng. Ikuti step by stepnya ya. Kebayangkan enaknya pempek ini. One, two, three, come on, come on. Aduh, biar tambah semangat nih Bunda bikin kontennya. Subscribe dong buat Bunda dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep mantap dari Bunda. Terima kasih. Come on, ini bahan utamanya. Bunda menggunakan ikan parang-parang super dicampur dengan ikan tenggiri super. Dua-duanya yang super ya. Bunda beli frozen yang sudah digiling di online. Ikannya ini ditoing dulu atau dilumerkan dulu ya. Selanjutnya ini bahan untuk membuat biangnya. Terdiri dari bawang putih, ini dikupas dan dihaluskan. Lalu air bersih sebanyak 400 ml, 100 gram tepung terigu serbaguna, 50 gram minyak goreng, 80 gram garam, 20 gram penyedap rasa. Jika suka ya, kalau tidak suka boleh di skip. Biangnya itu nanti akan seperti ini ya Kak. Cara membuatnya, bawang putih yang sudah ditumbuk halus ini disatukan dengan air. Kemudian masukkan garam, penyedap rasa, tepung terigu. Kesemua bahan ini diaduk sampai larut ya Kak, sampai menjadi tidak bergerindil. Sampai seperti ini nih Kak, sampai larut. Sudah tidak ada berindilan tepungnya, yang ada tinggal serpihan bawang putih yang akan menyedapkan rasa. Nyalakan kompornya dan aduk sampai larutan ini mengental ya Kak. Bunda kasih tahu nih, mengaduknya itu harus penuh perasaan dan kasih sayang. Ayo dong Kak, biar Bunda tambah sayang. Subscribe dong buat Bunda bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih banyak ya. Biar Bunda tambah cinta dan tambah sayang sama kalian. Ya kan? Nah, kayak gini nih Kak, udah mulai kental nih kan, tuh. Diaduk terus dengan penuh perasaan. Nah, kalau sudah seperti ini matikan dulu kompornya. Lalu aduk terus sampai adonannya ini menjadi menyatu kentalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, disinilah kita harus pandai bermain api supaya tidak kena gosong. Yang terakhir, masukkan minyak goreng dan masak kembali adonan ini sampai matang, sampai minyaknya menyatu dengan larutan kental ini. Nah, terus aja diaduk ya, yang sabar supaya berhasil. Seru deh pokoknya ngaduk-ngaduk biang ini. Yang penting nanti pempeknya enak, endes surendes, bukan pempek kaleng-kaleng. Nah, seperti ini jadinya. Tuh kan sudah mengepul, sudah meletup-meletup. Ini tandanya sudah matang, sudah siap diangkat dan siap disisihkan untuk didinginkan. Setelah adonannya dingin, lalu dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 1 jam ya Kak. Langkah selanjutnya, siapkan ikan yang sudah lumer, kemudian biang yang sudah dingin, ada telur 4 butir, lalu air 400 ml, lebih bagus lagi air yang dingin ya, dan tepung tapioka 1 kg. Kemudian
air, telur, dan biang yang sudah dingin ini dilarutkan dengan menggunakan bantuan sendok kayu dan mixer sampai semua bahan ini menjadi satu. Ngemixernya ini harus sampai benar-benar larut ya Kak. Dan ikannya ini harus dijaga tetap dingin. Sebaiknya ikan tetap berada di dalam kulkas, baru dikeluarkan sesaat sebelum dipergunakan. Supaya ikannya tetap fresh. Wow, seru kan? Dengerin suara mixer yang membahana. Dan akhirnya adonan ikan sudah mengental. Ini sudah siap dicampur tepung. Ini belum ditepungin ya. Nah, penampilannya itu seperti ini nih. Harus sudah lengket gitu ya. Nah, ini belum ditepungin, sudah seperti ini. Kebayangkan bagaimana nanti enak rasa empek-empek ini. Tuh, harus sudah lengket seperti ini ya, Kak. Oke, selanjutnya kita siap-siap memasuki tahap berbalut tepung. Nah, bukan pakai bedak ya, kalau ini pakai tepung tapioka. Jeng-jreng, di tahap ini lebih seru lagi nih Kak, mengaduk tepung bersama kentalnya campuran ikan dan biang yang tadi dibuat. Nah, ini mengaduknya bisa dengan sendok kayu seperti ini, atau mau diaduk dengan mixer juga bisa, atau mau diaduk dengan menggunakan tangan juga bisa. Kalau Bunda senang mengaduknya menggunakan sendok kayu besar seperti ini. Jadi supaya tangannya nggak terlalu babak belur mengaduk empek-empeknya. Jadi babak belurnya nanti aja pada saat membentuk empek-empek. Oke, sampai segini nih Kak. Nanti setelah ditepungin akan menjadi seperti ini, menjadi lebih pekat lengketnya. Nah, ini sudah siap dibentuk menjadi empek-empek lenjer atau empek-empek kapal selam. Atau mau dibuat pempek kerupuk juga bisa. Supaya ukurannya sama, kalau Bunda ditimbangin dulu. Nah, ini Bunda lagi timbang yang 25 gram. Nah, kemudian nanti Bunda juga akan timbang yang 70 gram dan 100 gram. Nah, ini Bunda timbang 70 gram. Tangannya harus selalu bertepung ya Kak, supaya tidak lengket. Nah, jadi selain tepung tapioka yang 1 kg, kita juga memerlukan tepung tapioka untuk taburan di talenan pada saat kita membentuk empek-empek, dan untuk taburan di tangan supaya tidak lengket. Selanjutnya Bunda akan memperagakan cara membentuk empek-empek lenjer. Nah, ini yang sudah ditimbang tadi ya, Bunda sudah membuat yang 100 gram. Ini yang 100 gram, kemudian Bunda juga sudah membuat yang 70 gram dan 25 gram. Nah, 25 gram ini bentuknya lucu, mungil. Cara membuat pepek lenjer yang mungil dulu. Pastiin tangannya bertepung ya, supaya tidak lengket. Geleng saja dulu. Nah, belum rata ya.
seperti ini, lalu dibentuk di sini di atas nampan yang sudah ditabur tepung ya. Nah, mau sepanjang apa silakan. Nah, ini sudah jadi pempek mungil ya, pempek lenjer yang mungil. Ini. Kemudian ini untuk yang 70 gram sama, padatkan dulu. Tangan kita kena tepung ya. Kalau permukaannya sudah rata seperti ini, gulingkan di sini menggunakan jari ya, menggunakan telapak atau menggunakan jari-jari, giling aja. Ini mau dibuat panjang juga silahkan. Ini panjang ya. Ini langsung direbus ke air mendidih ya. Airnya harus betul-betul mendidih. Simpan di sini. Kalau mau lebih pendek, lebih besar seperti ini. Kalau ini dibuat panjang ya. Suka-suka aja bentuknya ya, sesuai selera. Ini yang 100 gram sama, dipadatkan dulu. Ini adonannya ini kenyal ya, lentur. Kalau dibentuk membuat pempek kapal selam ini enak sekali. Membuat pempek dengan sistem seperti ini, dengan cara dibuat biang dulu ya. Ini sudah rata permukaannya. Kalau kurang tepung, ditepungin dulu supaya nggak lengket. Seperti ini. Ini 100 gram ya, 100 gram jadinya segini. Kalau mau lebih panjang silahkan. Kalau mau besar berarti agak dipendekkan. Ini yang 100 gram, ini yang 70 gram, dan ini yang 25 gram. Ini ya. Sekarang mari kita menyelam dengan membuat pempek kapal selam. Talenannya pun harus bertepung ya Kak, supaya tidak lengket. Ini sudah Bunda siapkan telur yang sudah dikocok lepas untuk mengisi pempek kapal selam. Bunda biasanya menggunakan telur kocok lepas ini untuk pempek mungil. Nah, kalau untuk pempek yang besar menggunakan telur utuh yang sudah dikurangi putih telurnya. Karena kalau satu butir utuh dijadikan isian pempek kapal selam kebanyakan. Bunda akan kasih lihat dulu cara membentuk pempek kapal selam yang mungil yang ukurannya 25 gram. Sama seperti membuat pempek lenjer, adonannya dipadatkan dulu sampai permukaannya rata, kemudian digulingkan di atas permukaan talenan yang sudah dialas tepung tapioka seperti ini ya. Kemudian dengan menggunakan ibu jari ditusukkan ke ujungnya. Kalau dirasa lengket, taburkan lagi tepung supaya ibu jari kita tidak lengket ya. Kemudian dibentuk sampai menyerupai mangkuk atau cekungan. Nah, seperti ini ya. Kemudian dimasukkan telur yang sudah dikocok. Ini karena membuat yang mungil jadi menggunakan telur yang sudah dikocok. Jangan terlalu penuh ya, cukup setengahnya saja. Kemudian dirapatkan sambil dijepit ujungnya supaya tidak bocor. Nah, seperti ini ya. Bisa seperti ini saja bentuknya atau sedikit ditekuk bagian ujung atasnya supaya lebih cantik. Nah, seperti ini. Cantik kan?
Nah, sebaiknya ini langsung dimasukkan ke air rebusan yang mendidih supaya tidak keburu bocor. Dicoba sekali lagi ya. Ini kalau tangannya lengket ditepungi supaya tidak lengket, kemudian digulingkan di atas tepung. Nah, ini ditusuk dengan ibu jari ya. Ibu jari menusuk, telunjuk dan jari lainnya menahan seperti itu ya. Nah, dibentuk menyerupai kantung. Kemudian diisi telur yang sudah dikocok. Mengisi telurnya jangan terlalu penuh ya, cukup setengahnya saja supaya tidak tumpah. Nah, ini dalam merapatkannya ini dijepit ujungnya saja ya. Nah, semakin lebar bisa menjepit ujungnya ini akan semakin terlihat besar. Nah, seperti ini. Bisa juga dengan cara ditekuk sedikit bagian ujungnya sehingga menjadi bentuk yang lebih cantik. Nah, dipegangnya seperti ini. Ini Bunda peragakan yang ukuran 70 gram. Bunda percepat aja ya. Nah, seperti itu. Sama sih step by stepnya seperti waktu membuat pempek mungil. Kalau ada yang bocor, tidak usah panik ya Kak. Ditabur saja di tempat yang bocor oleh tepung lalu dipadatkan. Jadi nggak bocor lagi nanti. Oke. Nah, sekarang Bunda akan peragakan yang ukuran 100 gram. Sama aja seperti yang tadi 70 gram ya, hanya beda ukuran lebih besar sedikit. Pastikan permukaannya ini sampai rata dan mulus ya Kak, supaya tidak bocor ketika dimasukkan telur. Adonan pempek ini enak sekali dipegangnya, lentur dan mudah dibentuk, juga tidak mudah bocor. Cobain deh Kak. Pokoknya dijamin gak akan nyesel, dijamin gak akan gagal, dijamin ketagihan pengen bikin lagi dan bikin lagi. Karena pempek ini enak banget, bukan pempek kaleng-kaleng. Setelah membentuk mangkuk seperti ini, masukkan telur ya, yang putihnya sudah disisihkan sebagian seperti ini. Seperti ini. Lalu dirapatkan sambil ditekuk, sambil dicubit ya. Sambil dicubit seperti ini. Lalu dimiringkan supaya tidak tumpah. Nah, kalau keluar cairan putih telurnya, ditaburkan saja oleh tepung. Seperti ini. Nah, sudah jadi pempek kapal selamnya. Lalu dimasukkan ke air mendidih. Airnya harus mendidih ya. Dah, mau dimasukkan begini nggak apa-apa. Kalau saya senang begini masukkannya ini supaya ketahan. Nah, gitu. Kalau supaya tidak lengket, tambahkan minyak sedikit nggak apa-apa. Supaya tidak lengket ya ini. Untuk yang lenjer 100 gram. Yang lenjer 80 gram 70 gram tadi ya. Ini untuk yang lenjer 70 gram. Ini untuk yang imut, yang mungil. Oke. Nah, seperti itu caranya. Mudah kan membuatnya? Ini kalau sudah terapung artinya sudah matang. Ini sudah mendidih ya, sampai terapung seperti ini ya. Nah, ini tadi yang 100 gram, cantik ya. Nah, ini yang 100 gram juga. Ini tadi yang mungil ya. Nih, yang mungil, yang 24 sampai 25 gram. Ini yang 70 gram. 70 gram dan 100 gram. Beda ya. Nah, seperti ini ya.
Wow, enak sekali pempek ini. Kalau Bunda lebih senang makan pempek nggak digoreng, jadi dimakan setelah direbus. Enak banget dicampur dengan cukonya yang pedes. Oh ya, resep cukonya ada di video Bunda yang di atas ya. Nanti disimak ya, mudah kok membuatnya. Seperti ini penampilan pempek resep Bunda Ninongs. Bisa dimakan tanpa digoreng dengan cukonya atau digoreng dulu. Kakak juga bisa berbisnis pempek frozen atau mami-mami cantik bisa stok pempek frozen untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Kalau ada yang perlu ditanyakan, komen saja di kolom komentar ya. Pasti Bunda akan jawab dengan senang hati. Panaskan dulu minyaknya, lalu masukkan pempek yang akan digoreng. Bismillahirrahmanirrahim.